Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh soleha? Semoga anak soleh soleha dalam keadaan sehat dan walafiat. Ya bunda sekalian, kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini seperti biasa kita akan belajar tematik tema 3 kegiatanku. Ya. Sebelum kita belajar seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan membaca doa. Ya, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Saya ulangi, kita belajar tematik tema 3 kegiatanku, subtema 2 kegiatan siang hari. Ya. Saya kemarin sudah jelaskan tentang apa-apa saja sih kegiatan siang hari. Ya, Ustazah ulangi, kegiatan siang hari itu biasanya ada yang bermain, belajar, yang paling utama itu adalah sholat, membantu ayah ibu di rumah, tidur siang, ya mandi, ya dan lain sebagainya. Itu ya kegiatan kita siang hari. Ya. Tujuan ya pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui penjelasan dan contoh guru, siswa mampu mengidentifikasi ungkapan perintah menggunakan bahasa yang santun, baik lisan maupun tulis. Kedua, ya, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan siang hari sesuai aturan di rumah. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru menggunakan benda-benda konkret atau gambar, siswa mampu mengidentifikasi nilai tempat bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Yang selanjutnya, dengan menggunakan papan tabel nilai tempat, siswa mampu menentukan nilai tempat bilangan 11 sampai dengan 20 dan menuliskannya dengan benar. Tentunya tidak hanya ditahu saja tetapi harus tahu ditulis ya. Baiklah, sekarang buka bukunya pembelajaran 6. Halaman 69. Di situ ada percakapan Edo dan ibunya. Percakapan ibu dan Edo. Ustazah bacakan ya. Silakan perhatikan bukunya. Ibu, selamat datang kembali Edo. Apakah kamu lelah, nak? Edo menjawab, ya Bu. Edo sedikit lelah. Ibu berkata, kalau begitu setelah makan nanti kamu tidur siang ya nak. Edo menjawab, baik Bu. Ibu berkata, jangan lupa bersihkan badanmu ya. Edo menjawab, iya Bu. Iya. Percakapan Edo dan ibu adalah tentang bagaimana ibu menyuruh atau memerintah Edo untuk melakukan sesuatu, yaitu kalimat perintah. Ya. Ada yang tahu apa sih kalimat perintah? Ya. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya. Kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Tentunya kalau kita menyuruh orang lain pastilah dengan cara yang sopan. Ya. Jadi kata perintah itu, ya, ciri-cirinya adalah kosakatanya atau kata yang ada dalam perintah itu ada kata kosakatanya berakhiran lah dan kan. Lah dan kan. Misalnya, sebentar saya kasih contoh.
Selanjutnya diakhiri dengan tanda seru. Diakhiri dengan tanda seru. Ya. Sekarang perhatikan bukunya. Ustazah akan memberikan contoh sesuai dengan percakapan Edo dan Ibu. Sekarang perhatikan percakapan Ibu dan Edo. Di situ ada kalimat perintah. Kalimat perintah Ustazah sudah jelaskan tadi diakhiri dengan tanda seru. Dalam percakapan Ibu dan Edo dari atas ya, ada ndak yang tanda seru? Ya. Ya ada. Yang pertama itu adalah perkataan Ibu, yaitu kalau begitu setelah makan nanti kamu tidur siang ya. Itu adalah kalimat perintah atau menyuruh ya. Ibu menyuruh Edo setelah makan siang ya nanti tidur siang di rumahnya tentunya. Selanjutnya, ada ndak yang akhir kalimatnya berakhiran tanda seru? Ya. Coba lihat lagi, ya ada, yaitu perkataan Ibu yang selanjutnya, yaitu jangan lupa bersihkan badanmu. Ya, jangan lupa bersihkan badanmu ya. Ya. Selanjutnya ternyata tidak hanya ada tanda seru di situ ada juga ciri-ciri lainnya, yaitu berakhiran kata kan. Ustazah tadi sudah jelaskan kalimat perintah di akhir katanya atau kosakatanya berakhiran lah dan kan. Coba dengarkan, jangan lupa bersihkan badanmu ya. Ya. Kata bersihkan, ada kata kan di akhir kosakata tersebut. Itu ya, itu adalah kalimat perintah. Jangan lupa ketika kita menyuruh atau memerintah orang lain, kita harus dengan cara sopan. Sekarang buka halaman 70. Halaman 70. Di situ ada tata tertib di rumah atau bersikap yang sesuai dengan tata tertib yang ada di rumah. Tentunya anak soleh soleha di rumah masing-masing punya tata tertib atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Berarti kalau melanggar tata tertib atau aturan yang ada di rumah berarti merupakan anak yang tidak baik. Kalau anak yang baik, anak yang soleh soleha tentunya melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada di rumah. Karena aturan yang ada di rumah atau tata tertib yang ada di rumah adalah untuk kebaikan kita semua. Ya, tidak hanya untuk kita tetapi untuk orang di rumah kita, ayah bunda kita, adik kita misalnya, ataupun kakak kita. Apa sih aturan-aturan ketika kita di rumah, tata tertib apa saja sih yang ada di rumah kita? Coba perhatikan gambar. Sedang apa Edo digambar? Ya, gambar tersebut adalah kegiatan atau tata tertib Edo atau sikap tata tertib di rumah Edo ketika di rumah ya. Perhatikan gambar pertama. Coba baca yang di kalimat yang dihitamkan. Beri tanda centang pada kolom yang disediakan. Maksudnya adalah centang kolom yang menunjukkan sikap tata tertib yang baik ketika di rumah yang harus diikuti. Oh, Ustazah ingatkan juga, yang harus diikuti adalah yang baik-baik, yang tidak baik tidak boleh diikuti. Siapapun yang melakukannya, kita tidak boleh mengikutinya jika itu tidak baik atau buruk. Ya, yang harus kita contoh adalah yang baik-baik. Kembali lagi perhatikan gambar Edo yang pertama. Di situ ada Edo sedang merapikan tempat tidur. Siapa di rumahnya? Anak soleh soleha yang selalu membantu ayah ibunya merapikan tempat tidurnya. Semoga anak soleh soleha semuanya melakukannya di rumah ya, karena anak soleh soleha selalunya berusaha untuk kemudian menjadi anak yang baik. Setiap tindakannya sesuai dengan tata tertib yang ada di rumah. Apakah gambar pertama merupakan sikap yang sesuai dengan tata tertib di rumah?
Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Ya, gambar yang kedua, Edo sedang menonton televisi. Coba perhatikan barang-barang Edo yang ada di depan televisi. Apakah sikap tersebut sesuai dengan tata tertib di rumah? Apakah sikap tersebut sikap yang baik? Ya, tentunya jika sampah-sampah berhamburan, mainannya ada di mana-mana, maka sikap tersebut tidak sesuai dengan tata tertib di rumah. Maka kita menyilangnya karena tidak sesuai dengan tata tertib di rumah. Selanjutnya, ya, ada gambar Edo sedang membuang sampah. Membuang sampahnya sudah baik, tetapi caranya tidak baik. Jika caranya tidak baik, maka tentunya itu adalah tidak baik pula untuk kita. Bukan hanya untuk kita, bisa jadi adalah menimpa atau membuat orang lain tertimpa keburukan karena kita melakukan sesuatu tidak sesuai tata tertib. Ya, jadi Edo sedang membuang sampah, tetapi membuang sampahnya di selokan. Betul enggak kalau membuang sampah di selokan? Ya, tentunya tidak betul. Jadi membuang sampah tentunya di tempat sampah. Jadi membuang sampah di tempat sampah. Jadi sikap Edo tersebut adalah bukan atau tidak sesuai dengan tata tertib yang ada di rumah. Harusnya dia membuangnya di tempat sampah, maka kita menyilangnya. Anak soleh-soleha tidak boleh mencontoh sikap Edo ya ketika membuang sampah. Ya, dia membuangnya di selokan rumahnya. Selanjutnya ada gambar Edo sedang menyapu. Siapa anak soleh-soleha di rumah yang suka menyapu atau membantu ibunya? Semoga anak soleh-soleha selalu membantu ayah ibunya di rumah, meringankan pekerjaan orang tuanya. Insya Allah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perhatikan gambar Edo sedang menyapu. Tentunya dia menyapu untuk membersihkan rumah. Berbeda dengan gambar yang di atas, yaitu dia menghambur mainannya, sampahnya akhirnya kotor. Dia tidak termasuk sikap yang baik. Sementara Edo yang sedang menyapu adalah menunjukkan sikap dan sesuai dengan tata tertib yang ada di rumahnya. Insya Allah kalau kita mematuhi tata tertib tidak hanya baik untuk kita, maka rumah pun menjadi bersih, ya, fresh. Nah, kita pun menikmatinya dengan senang hati karena rumah kita bersih, karena kita berusaha atau membantu ayah bunda kita menjaga rumah kita tetap bersih. Selanjutnya buka halaman 71. Di situ ada bilangan. Ya. Di situ ada bilangan. Kita akan mengulang pembelajaran kita lagi yang kemarin. Insya Allah, alhamdulillah kemarin Ustazah Nafisa sudah jelaskan tentang hal ini, yaitu tentang puluhan dan satuan. Ada yang masih ingat apa itu puluhan? Ya, yang mana dinamakan puluhan, yang mana dinamakan satuan. Tentunya kita belajarnya yaitu angka 11 sampai 17. Angka 11 sampai 17. Coba perhatikan contoh yang pertama. Di situ ada angka 1, angka 1 dan angka 7. Ya, sama dengan 17. Ya. Angka 1 itu dinamakan puluhan, ya. Puluhan karena 17. 1 itu kan sama dengan 10. Jadi puluhan. Tambah 7 berarti 17. Jadi 7 jadi satuan. Ya. Jika ditulis angkanya adalah 10 dan 7 sebenarnya. Tapi karena dia 17, dia tidak boleh ditulis angka nolnya. Hanya yang ditulis adalah 1 dan 7. Selanjutnya angka 1 dan 3. Ya, 1 adalah puluhan, 3 adalah satuan. Puluhan dan satuan. Jadi menjadi 1 dan 3. Ya, di nama bilangnya adalah 17. Ya.
ya. 1 dan 3 adalah 13. Selanjutnya 1 dan 8. 1 adalah puluhan, 8 adalah satuan. Jadi sama dengan 1, 8. Jadi dinamakan bilangan 18. Ya. Dinamakan bilangan 18. Itu ya anak soleh-soleha pembelajaran kita hari ini. Semoga anak soleh-soleha dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari pembelajaran setiap yang ustazah kirimkan melalui video. Tentunya dengan bimbingan ayah bunda di rumah, kakaknya atau siapapun yang bisa mempermudah anak soleh-soleha belajar di rumah. Jadi tugas anak soleh-soleha adalah yang pertama adalah membaca halaman 69. Tidak harus di video ya, tetapi ustazah juga membolehkan jika anak soleh-soleha bisa membuatnya dalam video. Cukup dibaca di rumah saja. Yang penting selalu belajar membaca dan menulis di rumah. Itu ya. Selanjutnya tugas yang kedua adalah melanjutkan penjelasan ustazah yang halaman 71. Melanjutkan penjelasan ustazah halaman 71. Ustazah ulangi. Yang pertama tugasnya adalah membaca halaman 69. Membaca halaman 69 di rumah. Yang kedua tugasnya adalah melanjutkan penjelasan ustazah halaman 71. Itulah pembelajaran kita hari ini anak soleh-soleha. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.